أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutamanya adalah mensyukuri nikmat iman, bersyukur kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Islam, agama yang Allah ridhai, innad dina 'indallahil Islam, dan bersyukur atas nikmat sehat wal afiah yang masih Allah berikan sampai siang hari yang mulia ini. Salawat dan salam tentu selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir dengan melafazkan salawat dan salam kepada beliau di dunia, mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan, kemuliaan, keberkahan dalam kehidupan di dunia, dan juga Allah berikan syafaah beliau nantinya di hari akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit mengkaji tentang agama kita ini. Kita ambil dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Pada ayat 29 dari surah Al-Anfal ini memberikan ilmu ataupun pengetahuan dan juga peringatan dan juga busyra ataupun kabar gembira yang Allah ingin sampaikan kepada kita, terutamanya bagi mereka-mereka yang masih menjaga iman dan ketakwaan di dalam hatinya. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ayat-ayat yang lainnya ketika Allah menyeru mereka yang beriman, mereka yang dalam hatinya ada keimanan, ada ketakwaan. Artinya ini panggilan kedekatan Allah dengan hambanya, panggilan kemuliaan, panggilan istimewa, panggilan penuh dengan kepedulian Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang istimewa. Yang keistimewaan itu karena adanya keimanan dan ketakwaan dalam hati-hati mereka. Maka biasanya ayat seperti ini bentuk kepedulian Allah, perhatian Allah, bahwasanya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dalam hati mereka sudah ada iman. Maka ini kita katakan sebagai nikmat yang utama yang Allah berikan ketika Allah masih memberi kita nikmatul iman dalam hati kita ini. Maka Allah seru mereka, Allah panggil mereka sehingga mereka tetap dalam tuntunan
ataupun dalam pengawasan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih mempertahankan iman dalam hatinya, itu menjadi bekalan utama, keistimewaan, kemuliaan mereka karena dengan keimanan yang mereka pertahankan dan mereka jaga, mereka pelihara dan tidak mereka rusak dengan berbagai hal yang mungkin bisa merusak iman tersebut. Kalau katakan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Jadi di sini digabung antara dua kata iman dan takwa. Tentu masing-masing punya definisi yang berbeda. Mudahnya ulama kita memberikan definisi. Yang namanya keimanan, iman atau mukmin adalah at-tasdiqu bil qalbi, yaitu adanya pembenaran dalam hati. Kemudian al-iqraru bil lisan, ada pengucapan dengan mulut, dengan lidah. Kemudian al-amalu bil arkan, kemudian kita wujudkan tidak hanya keimanan dalam hati, pembenaran dalam hati, tidak hanya sekedar ucapan, tapi ada pembuktian dengan amal perbuatan. Nah, itu definisi singkat atau mudahnya daripada iman atau mukmin, keimanan. Sementara taqwa yang sering kita dengar juga punya definisi yang lain yang berbeda, tapi ada sedikit kesamaannya. Maka Imam Ali memberikan definisi yang sangat mudah sekali kita menangkapnya. Takwa atau seorang yang bertakwa itu adalah diantaranya, pertama kata Imam Ali, al-khawfu minal jalil. Jadi seorang disebut muttaqin atau bertakwa, ada takwa dalam hatinya ketika ada al-khawf, ada rasa takut kepada Allah. Itu ketika ada rasa takut dalam hati kita kepada Allah, berarti kita sudah ada memiliki sifat ketakwaan. Kemudian al-amal bitanzil, kemudian ada usaha upaya kita untuk beramal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga kata Imam Ali, takwa itu adalah ar-ridha bil qalil, ada keridhaan dalam hati dari apapun yang Allah berikan, sedikit atau banyak. Dan yang terakhir, sifat orang bertakwa itu kata Imam Ali, al-isti'dadu bi yaumir rahil, ada kesiap-siapan kita untuk yang namanya hari kematian. Nah, pada ayat ini Allah katakan ketika seseorang menjaga imannya, menjaga ketakwaannya, muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, bersiap-siap untuk kematian. Ketika mereka menjaga iman dan takwa dalam hatinya ini, yang dia buktikan dengan amal ibadah, dengan ketaatan, maka kata Allah ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Pertama kata Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah berikan kepada dia yang namanya al-furqan. Apa itu al-furqan? Para ulama tafsir menjelaskan, al-furqan itu adalah al-ilmu wal huda alladhi yufarriqu bihi sahibuhu bainal dhalali wal huda. Jadi yang disebut dengan yang namanya al-furqan itu adalah ilmu dan al-huda, petunjuk, yang dengan ilmu dan petunjuk ini seseorang diberi oleh Allah kemampuan untuk membedakan mana yang tersesat, mana yang dalam petunjuk. Bainal haq wal batil, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa bainal halal wal haram, dan kemampuan untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu namanya disebut dengan al-furqan. Di kemampuan atau kesiapan, kemampuan, kekuatan untuk membeda. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi gelar dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya apa? Kemampuan beliau untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini semua tidak bisa kita untuk melakukan membedakan ini kalau tidak ada dasar bekalan keimanan, ketakwa dalam hati setiap kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan mereka yang menjaga imannya, menjaga ketakwaannya, berusaha terus untuk istiqamah dalam beribadah, dalam ketaatan. Allah beri yang pertama yaitu al-furqan. Yaj'al lakum furqanan. Allah beri kita kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka banyak di sana orang di luar dia tak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Semua menurut mereka hak, semua menurut mereka adalah baik.
Padahal dalam agama kita ada semuanya. Ada yang hak, ada yang batil. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, ini semua kalau tidak ada bekalan keimanan, ketakwaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita membedakannya. Maka itulah di antara keistimewaan orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman, dalam artinya ada keimanan ia diberi oleh Allah yang namanya Al-Furqan, kemampuan untuk membedakan. Ya kan? Nah, ini tentu keistimewaan, keutamaan. Sehingga kita diminta oleh Allah untuk menjaga keimanan, ketakwaan, jangan dirusak, jangan dicemari, sehingga iman, ketakwaan, amal ibadah berbuah. Ada hasilnya. Apa hasilnya? Kemampuan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, sumber daripada ilmu dan petunjuk itu, kata Allah, itulah Al-Quran. Maka disebut dalam Al-Quran, dalam awal surah Al-Baqarah, Al-Quran itu Alkitab yang merupakan petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya? Petunjuk bagi orang-orang yang masih ada ketakwaan dalam hatinya. Ini diantaranya keterkaitan antara keimanan, ketakwaan, dan juga petunjuk. Maka dan juga nama lain daripada Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu memang memberikan ilmu, petunjuk, pedoman kepada kita untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga seseorang yang menjaga imannya terselamatkan dari hal-hal yang akan menjatuhkannya, akan menghancurkannya ketika ia mendekat kepada yang haram. Mengapa seorang mendekat kepada yang haram, kepada yang batil, kepada yang buruk, kemungkaran? Karena dia tidak ada keimanan, tidak ada panduan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Ketika seorang menjaga imannya, ketakwaannya, amal ibadahnya, maka Allah berikan penghapusan kesalahan. Tidak ada di antara kita ini tidak berbuat salah. Maka setiap orang yang berbuat salah di antara kita, Allah berikan keistimewaan dengan keimanan yang dia ada, ibadahnya Allah ampuni kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Allah juga beri ampunan terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan. Karena kata Rasulullah, kullu bani adam khata', setiap bani Adam itu berpotensi untuk berbuat salah, berbuat dosa. Tetapi ketika kita jaga iman, jaga ketakwaan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu bisa dihapuskan, bisa diampuni dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan mereka yang menjaga imannya, ketakwaannya, ibadahnya adalah wallahu dzul fadlil azim, dan pada sisi Allah terdapat kemuliaan, ganjaran, pahala yang besar. Artinya ini adalah balasan ganjaran Allah kepada orang yang beriman, yang bertakwa, istiqamah dalam beribadah di hari akhirat kelak. Jadi keistimewaannya, kebaikan orang yang menjaga iman dan ketakwaannya tidak hanya di dunia, kemampuan Al-Furqan, diampuni segala salah dan dosa, tetapi juga Allah telah siapkan bagi mereka kehidupan yang terbaik, kehidupan yang mulia, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Itulah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Anfal ayat 29. Mudah-mudahan bisa mengingatkan setiap kita untuk tetap selalu menjaga iman, ketakwaan, amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul membuahkan hasil kepada kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan kita di hari akhirat kelak. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saling mengingatkan di antara kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.